adanya turun di 10 hari terakhir, ini kan Allah sebenarnya yang Maha tahu di situ. Justru kata Nabi kan disebutkan innamal a'malu bil khawatim, kan gitu kata Rasulullah itu. Jadi setiap amal itu kan akan dilihat dari akhirnya. Nah, justru dengan adanya malam qadar ini ya, adanya di 10 hari terakhir, agar setiap orang ini berlomba-lomba untuk mengakhirkan untuk menuntaskan ibadah itu dengan sempurna. Sehingga diembel-embelilah dengan apa? Dengan nilai pahala yang luar biasa. Kan gitu kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kan gitu. Ya. Semua yang Allah turunkan itu pasti ada hikmah di baliknya. Bahkan dengan cara seperti ini ternyata ini kegagalan kita kadang-kadang. Sudah diberikan waktu yang sempurna oleh Allah 1 bulan dalam 1 tahun itu. Ini kan waktu yang luar biasa. Banyak sekali nilai pahala yang luar biasa. Dan di situ Allah sudah menyampaikan, Allah dan Rasul menyampaikan terkait keistimewaannya. Tapi kan terkadang orang itu nggak bergeming di situ. Hanya orang-orang beriman saja yang tahu di situ. Makanya kenapa kata Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Bukan orang-orang muslim yang diseru, tapi orang-orang beriman, karena Allah Maha tahu di situ keinginan orang beriman itu seperti apa. Contoh, ya, ketika datang Ramadan, jangan dikira yang beramal soleh itu banyak sekali, yang punya harta dengan hartanya. Ya, contohnya sekarang dia beramal berinfak dengan apa? Dengan hartanya supaya apa? Supaya orang itikaf bisa makan. Ya, dengan hartanya dia beramal di situ. Ya. Ada lagi dengan tenaganya, ya. Mungkin ada orang yang tidak bisa beramal dengan hartanya, tapi dia membantu di situ. Bahkan ada juga orang yang kadang-kadang cuma berpartisipasi saja. Ada seperti itu. Nah, makanya kalau saya lihat rahasia Allah menurunkan di 10 hari terakhir ini agar kita ini bersungguh-sungguh sampai tuntas di situ. Cuman masalahnya ya, hampir setiap tahun menjelang akhir Ramadan bukannya ramai itu masjid. Sepi. Kalau di Arab beda, Pak. Malah saya dapat kabar dari kawan-kawan saya di sana itu, di Arab itu Pak, kalau sudah masuk 10 hari terakhir itu masjid makin penuh. Sampai susah untuk bergerak pun juga. Kenapa? Mereka itu lebih paham, ya. Ada satu keistimewaan di situ. Bahkan di Jakarta itu ada satu masjid itu di Jakarta. Itu kalau sudah 10 hari terakhir, Pak, masjid itu sampai membludak keluar jamaahnya itu. Padahal per malam itu 1 juz. Per malam itu 1 juz. Begitu masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu bukannya sepi itu masjid, malah makin banyak. Kenapa? Dia tahu di hari-hari itu ada keistimewaan. Makanya kenapa kata Rasul itu, kalau kita ibadah itu harus ilmu dulu, baru amal, kan gitu. Karena kan seperti itu. Kalau orang sudah berilmu, sudah tahu ilmunya, akan mudah, Pak. Dan dia akan betul-betul dengan ringannya dia berbuat suatu perbuatan yang baik. Coba kalau dia beramal dulu, bingung, tanpa rujukan kan bingung. Ini yang bahaya. Jadi saya menyorotinya dari segi hikmahnya saja, ya. Nah, dan ini jadi pelajaran buat kita, Pak, Bu, ya. Hampir tiap tahun bangsa kita ini kadang-kadang menjelang akhir Ramadan itu bukan ramai di masjid, tapi ramai di mana? Itikaf di jalanan, ya. Ramai di jalanan, ramai di terminal. Ya, ibu-ibu sudah ribut dengan urusan kue Lebaran. Nah, itu yang terjadi. Coba. Iya, di pasar-pasar, Masya Allah, gitu ya. Saya kemarin aja saya ngisi kajian itu, Pak, di daerah Ciledug itu sampai macet itu jalanan itu, sampai macet. Sampai begitu saya datang ke masjid itu, masjid cuma satu saf setengah, Pak, masjid besar, semua 1 saf setengah isinya itu. Padahal di lingkungan itu
mayoritas muslim. Kalau seandainya nih, kalau kita berandai-andai, kalau misalkan di lingkungan masjid itu ada 500 rumah milik orang Islam, satu orang saja diutus dari satu rumah, Pak, insya Allah itu bisa penuh itu masjid. Satu orang aja diutus. Misalkan nih, ada bapaknya dengan anaknya ada 3 misalkan di rumah itu, satu orang saja sudah datang ke masjid. Dari 500 rumah pasti 500 orang makmur itu masjid. Ini boro-boro dia ngutus, ya, anaknya banyak di situ, boro-boro mau ke masjid. Ini kan PR kita sebenarnya, ya. Makanya kenapa sampai ada ulama itu mewajibkan berjamaah di masjid, karena ya ini terjadi, Pak. Sekalipun jumhur ulama menghukumi sebagai sunnah muakkadah yang mustahab. Karena seperti itu. Orang kalau misalkan tidak punya ilmunya sulit. Makanya ketika sudah tahu ilmunya, ya harus dieksekusi kita di situ. Amalkan dengan ilmu itu, jangan sampai dipendem. Ini PR kita, Pak. Bagaimana supaya masjid ini bisa rame, ya? Minimal satu rumah utuh satu orang saja. Atau bisa juga kita bersilaturahim, terutama ada orang yang dekat rumahnya dengan masjid, nggak pernah ke masjid, datangin di situ, ajak dia. Kan begitu. Kalau perlu bikin undangan, kayak undangan pernikahan. Ya, bikin undangan di situ, sampaikan kepada orang-orang yang nggak pernah ke masjid. Kenapa? Karena kita sayang sama mereka. Jangan sampai kata Rasulullah itu, ya, disebut orang munafik. Kan hanya orang munafik itu yang malas ke masjid itu. Dan apa ancaman Rasulullah itu? Bakar itu rumahnya. Sekalipun tidak terjadi dibakar, kan? Tapi ini kan ancamannya sangat keras. Kan seperti itu. Ya. Jadi itu aja, ya, yang mungkin terkait dengan pertanyaan tadi, yang mudah-mudahan bisa terjawab dengan hikmahnya saja. Kalau mungkin tadi mengapa itu, ya Allahu a'lam, itu Allah yang berkehendak, itu orang yang tahu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Tanggal 20 ke atas itu kan kita ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah itu dibaca cuma malam apa boleh siang? Yang kedua, saya mau menanyakan masalah waktu iktikaf. Kita kan wanita, ya Pak Ustaz. Kalau mau dari sore nggak bisa, ya, karena kan menyiapkan untuk berbuka dan sahur di rumah gitu, ya. Terus kita itu. Terima kasih. Iya. Baik, ya, walaupun yang kedua kurang jelas, ya, tadi itu karena mati-mati soal sistemnya. Saya ulang, ya. Ya. Waktu iktikaf kita putri, jadi kalau iktikaf dari sore kan waktunya mungkin nggak bisa masuk masjid, ya. Kita setelah terawih masih pulang ke rumah, terus kita mulai iktikafnya tuh sudah malam, misalnya jam 14, baik, ya. Jam 1, itu dan selanjutnya. Saya mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, Ibu, ya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan doa yang tadi. Ini memang Aisyah, dalam satu riwayat itu Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika datang malam Qadar atau malam Lailatul Qadar?" Kata Nabi apa? Qul, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa itu sebanyak-banyaknya. Dan ini dibaca apabila datang malam Lailatul
Qadar. Datangnya kapan? Tahu enggak? Di malam hari, dan tidak ada yang tahu. Berarti Nabi hanya mengatakan carilah malam Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, bacalah doa ini sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat syarah dalam hadis ini, Pak, doa ini, Masya Allah, itu luar biasa. Ada kalimat Allahumma innaka afuwun. Afu itu permintaan maaf kepada Allah. Maknanya apa? Yang namanya permintaan maaf, di situ kalau Allah memaafkan, artinya orang ini akan dibersihkan dari dosa. Tidak tersisa satupun dosa yang ada dalam dirinya itu. Dibersihkan semua oleh Allah. Seperti kertas yang putih yang belum ada catatannya di situ. Makanya Allahumma innaka afuwun ini berbeda dengan magfirah. Kalau magfirah itu hanya ditutupi dari akibat perbuatan yang kita perbuat. Jangan sampai ada bala terhadap diri kita. Kalau afun itu semua diberantas dosa itu, tidak ada lagi dosa di situ. Makanya kata Nabi, perbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca ya ketika malam Qadar. Kapan waktunya? Cari, kata Nabi, itu di 10 malam terakhir, ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan i'tikaf. I'tikaf ini ada 3 ya, pendapat para ulama itu. Ada i'tikaf yang paling utama, di antaranya adalah memang dia harus di masjid 10 hari terakhir. Dia berada di masjid, ya, di situ terus dia beribadah kepada Allah, hidupkan malam itu dengan beribadah. Itu namanya yang paling utama. Ada yang pertengahan. Pertengahan itu hanya datang di malam saja. Setelah subuh dia pulang ke rumah, kan gitu. Nah, yang ketiga, yang paling rendah nilainya itu ketika waktu sholat tiba. Contoh, kita sholat berjamaah maghrib atau berjamaah isya atau berjamaah subuh. Dengan cara seperti itu sudah dapat, Pak. Kalau misalkan di malam itu terdapat namanya malam Qadar, dia sudah dapat di situ. Tapi ini yang paling rendah kata para ulama. Nah, bagi para wanita bagaimana caranya? Kayak tadi misalkan tidak masalah. Makanya kata Allah itu kan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan ingat, i'tikaf ini kan hukumnya bukan wajib. Ini perkara yang mustahab, ya, perkara yang sunnah. Sangat ditekankan di situ. Sekalipun kita tidak mampu untuk 10 hari berada di masjid, tidak apa-apa. Malam harinya kayak gini nih, itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Bahkan ada salah satu pendapat ulama ini, dengan kita sholat saja di situ sudah termasuk i'tikaf. Ketika berada di 10 hari terakhir, itu yang paling rendah nilainya di mata Allah. Jadi jangan khawatir, ya, bagi para ibu yang mengiktikaf di malam hari, silakan. Selama ada izin dari suaminya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wanita itu boleh ke masjid walaupun tanpa ada izin, itu diperbolehkan untuk bertolabul ilmi, terutama di situ. Ya, tapi tetap alangkah lebih baiknya dia supaya berizin terlebih dahulu. Dan Rasulullah mengatakan wa khairukunna buyutakunna, ya, rumah itu lebih baik bagi mereka. Tapi kalau dia mau berangkat ke masjid, ya, jangan sampai tidak diizinkan, izinkan mereka di situ. Itu ya Ibu, ya, silakan tinggal dipilih, ya. Mau yang mungkin malamnya aja, ya silakan saja, tidak ada masalah. Karena di situ ada 3 pilihan, ada yang 10 full, ada yang tiap malam dari maghrib sampai subuh misalkan, ada yang hanya cuma waktu-waktu tertentu saja di situ. Itu semua diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Iya. Assalamualaikum. Pak Ustaz tadi disampaikan kalau malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam ganjian.
Nah ini dengan adanya perbedaan penentuan awal Ramadan, jadi ini ada perbedaan kan Iya. kapan malam ganjilnya. Nah ini gimana tuh kalau misalkan penemuan kapan dimulai atau malam ganjil yang mana? Iya. Kemudian tanda-tanda bahwa malam itu adalah turunnya Lailatul Qadar itu apa saja? Iya. Baik ya. Terkait dengan yang kedua dulu saya jawab ya. Tanda malam Lailatul Qadar itu seperti apa kan itu. Ya. Ada beberapa riwayat yang terjadi terkait dengan malam Qadar itu ya. Lalu apakah ada tanda-tandanya yang bisa kita lihat terkait dengan bahwasanya tadi malam ini datang malam Lailatul Qadar? Ada satu riwayat ya. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an terkait dengan tanda malam Lailatul Qadar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadari lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syams sabihatuha dha'ifatan hamra'a ya. Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini tanda kalau sudah datang malam Lailatul Qadar. Dan saya pernah itu ngalami begitu, Pak. Begitu di pagi hari kok begini amat gitu. Enak bener adem lihat matahari itu. Ini sampai saya berkesimpulan, ini jangan-jangan tadi malam turun Lailatul Qadar. Bisa saja seperti itu. Karena sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya itu. Kalau kita melihat misalkan nanti pagi itu seperti itu, ya ada harapan bahwa tadi malam mendapat Lailatul Qadar. Kan gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua adalah terkait dengan yang namanya ganjil dan genap menentukan itu. Ini kan tergantung pada keyakinan kita aja, Bu. Maaf, Bu, saya itu punya kalender, ada 3 kalender di rumah. Itu beda. Bukan hijriyahnya saja, masehinya pun berbeda. Ini tanggal masehi kok bisa berbeda gitu, aneh. Ada kalender itu bisa berbeda tanggal masehinya itu. Sampai saya baca sama teman, ya, Pak, saya itu punya kalender kok beda-beda. Misalkan nih, tanggal 1 nih yang di kalender ini hari Rabu, yang ini hari Kamis. Apa kata dia? Ya, di bulan Masehi aja tuh ada NU, ada Muhammadiyah di belakang begitu. Biasanya kan perbedaan di mana? Di bulan Hijriyahnya. Ini enggak. Di Masehi itu ada perbedaan, Pak, di situ. Bingung saya juga. Ya, kayak misalkan nih, sekarang tanggal berapa nih? Ya. 16 ya. 16. Nah, di kalender saya itu yang satu tanggal 16, yang satu masih tanggal 15, Pak. Kan aneh itu. Bisa berubah seperti itu, berbeda seperti itu. Kalau mungkin yang dalam masalah penanggalan Hijriyah itu hal yang sering terjadi kan, tapi ini kalender Masehi bisa berbeda seperti itu. Nah, terkait dengan malam ganjil itu kapan, ya kembalikan kepada keyakinan kita, ya. Kita mulai itu puasa tanggal berapa kan gitu, ya. Ikuti aja itu. Dan hati-hati dalam beribadah. Jangan sampai kita ini ragu. Ya. Kata Rasul itu kan, barang siapa yang dia tuh ragu ketika dia berpuasa, ketika dia beribadah itu, faqad aso abal qasim, maka dia telah durhaka kepada abal qasim. Artinya ketika kita misalkan ada keraguan-raguan dalam perkara ibadah, falyubna ayustayqana, tetapkan keyakinan dalam hati kita. Mana yang kita yakini, itu yang harus kita pegang, ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sahabat Ustaz yang telah memberikan nasihat pada dini hari ini. Dan selanjutnya untuk menamakan sahur adalah sudah siap kepada jamaah dipersilahkan dalam suasana bahwa ini lagi makan sahur dan bisa melakukan ibadah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidur kalau dibangunkan dia tidak makan sahurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jemaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan diberikan juga kemudahan untuk bisa menghidupkan risalah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini semoga mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sangat berharap mudah-mudahan
kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan tentu saja malam Qadar ini merupakan malam-malam yang sangat ditunggu-tunggu dan dicari oleh setiap orang-orang yang beriman. Semakin saya terkesan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah SAW yang mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, syaratnya tentu harus imanan wa ihtisaban. Akibat dari adanya keimanan dan penuh harap kepada Allah, maka di situ kita akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang telah lalu. Mudah-mudahan harapan kita yang ada pada saat ini, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada malam ini tema yang diberikan kepada saya terkait dengan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat Ramadan. Tema ini kelihatannya mudah, tapi rada ruwet gitu ya. Sekalipun dibacanya sangat sederhana, tapi memiliki makna yang cukup mendalam. Yang harus kita ketahui dari tema ini, memang ada korelasinya dengan bulan Ramadan. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Para ulama itu banyak khilaf terkait dengan kapan turunnya Al-Quran. Malah yang paling kuat itu bukan di tanggal 17, sebagaimana orang-orang banyak memperingati nuzulul Quran. Yang paling kuat itu turunnya Al-Quran itu di atas tanggal 20 Ramadan. Ada yang 21, ada yang 22, 23 dan sebagainya. Itu yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Karena Quran ini merupakan salah satu kalam Allah yang diturunkan di bulan Ramadan, maka di situ kita harus betul-betul memperlakukan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Maka ada salah satu buku ini berjudul ya Kaifa takunu shadiqan bil Quran. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Al-Quran. Dan buku ini diambil dari karya Syekh Shalih Utsaimin, ya. Dan banyak sekali beliau mengutip berbagai macam dalil-dalil terkait dengan bagaimana kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Yang patut kita ketahui, kalau sudah bicara sahabat, tentu saja kita harus mengenal dulu siapa sahabat kita itu. Ya. Kalau tidak kenal, maka harus kenal. Kenapa mesti kenal? Biar kita tahu seluk-beluk atau sifat-sifat yang ada di dalam sahabat itu sendiri.
Siapa sih sahabat kita, namanya siapa, sifatnya bagaimana. Begitu juga dalam Al-Quran. Maka di sini banyak di antara para ulama menyampaikan kepada kita ya, terkait kita harus betul-betul mengenal sifat di antara sahabatnya itu seperti apa. Nah, ini dirangkum oleh seorang muallif ya, yang mengarang buku Kaifa Takunu Shadiqal Quran ini. Di antara sifat yang pertama tentang Al-Quran itu adalah bahwasanya Al-Quran itu merupakan furqan, pembeda. Ini maknanya seseorang kalau ingin bersahabat tentu harus mengetahui apakah orang ini ngerti enggak terkait dengan perkara hukum, bisa membedakan yang hak dan yang batil, bisa membedakan yang haram dan yang halal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Qur'an. Itu pembeda di situ. Kepada hambanya, siapa yang dimaksud di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maksud memberikan peringatan kepada seluruh alam ini, kata para ulama ahli tafsir, memberi peringatan kepada bangsa jin dan manusia. Karena dua makhluk ini merupakan makhluk yang ditaklif oleh Allah. Sehingga kalau kita ingin berteman dan bersahabat, carilah teman itu yang dapat menggiring kita kepada ketaatan. Itulah sahabat sejati, Pak. Dan Al-Quran ini salah satu objek yang patut kita apresiasi, karena Al-Quran ini sudah menunjukkan berbagai macam pembeda di antara yang hak dan yang batil. Dan di situ dirangkum berbagai macam apa terkait dengan hukum-hukum. Ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh, dan banyak sekali. Sehingga dengan kita mengetahui menyelami sifat aslinya itu, insya Allah kita akan percaya kalau sudah dikatakan di dalam Quran itu seperti ini, kita samina wa ta'na. Sebagai contoh, kita bicara masalah perkara hukum terkait makanan misalnya. Tahu kata Allah, makanlah dan minumlah di situ ya, yang halalan thayyiban. Makan dan minumlah yang halalan thayyiban. Kulu washrabu halalan thayyiban. Kalimat halal kalau mungkin menurut kita ini pasti dikaitkan dengan sesuatu yang baik. Tapi patut kita ketahui, dalam menghukumi suatu makanan itu memang ada yang halal, ada yang thayyib. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan di situ, yang halal ini, makanan ini harus halal dari aspek hukum dan thayyib dari aspek kualitas. Kalau Quran sudah menjelaskan seperti itu, tidak akan pernah memberikan kemaluan kepada yang melakukannya itu. Dia halal dari aspek hukum. Oh, ternyata seperti apa? Nih, contoh. Melinjo itu hukumnya halal. Secara aspek hukumnya, halal hukumnya. Tapi tidak thayyib, tidak baik bagi orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Seperti apa? Asam urat, ya, nggak baik itu dia konsumsi. Atau ada orang yang mungkin dia doyan untuk makan jeroan misalkan ya, secara aspek hukum itu bagus, tapi tidak baik untuk kesehatan. Cuman yang jadi persoalan kita adalah
Banyak di antara kita ini Pak yang menyalahkan makanan. Kenapa Pak? Saya sakit asam urat. Emang kenapa? Itu gara-gara saya makan emping. Ya, saya jadi seperti ini. Gara-gara saya makan kopi, tensi darah jadi naik. Bukan empingnya yang salah, bukan kopinya yang salah. Yang salah itu adalah anggota tubuh kita yang sudah tidak bisa lagi untuk merespon makanan yang masuk ke dalam diri kita. Dan hati-hati kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian itu menyalahkan makanan. Ingat kata seperti itu, ya. Jangan sekali-kali menyalahkan makanan yang dimakan. Makanan itu enggak salah, Pak. Bapak Ibu dulu ketika masih muda apapun bisa kita makan, bebas makan apa aja. Begitu sudah mulai usia lanjut, apalagi sudah suyuh, usia tua renta, itu paling pantang dia bisa menjaga makanan. Sampai ada Pak satu jamaah ini diponis oleh dokter itu jangan sampai makan seafood. Karena dia punya penyakit, riwayat penyakit yang dapat membahayakan kalau dia makan seafood. Bertahun-tahun dia itu menjaga supaya tidak makan seafood. Tapi suatu ketika apa terjadi? Si bapak ini dia izin kepada keluarganya. Ya. Dia berpesan kalau nanti terjadi apa-apa sama diri saya jangan kaget. Akhirnya si bapak ini dia cari makanan restoran seafood. Dia makan seafood sekenyangnya. Tiba-tiba saat itu makan, pembuluh darahnya pecah sampai meninggal dunia. Ya, ini satu contoh terkait dari masalah pembeda atau al-furqan. Ya, maka ketika Quran sudah memberikan satu informasi yang jelas dalam Al-Quran, maka kita harus sami'na wa ata'na. Karena semua yang diinformasikan itu memberikan sebuah kemaslahatan buat kita. Maka kenali sifat dari sahabat itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua nih, kalau kita ingin bersahabat dengan Al-Quran, kenali sifatnya itu seperti apa. Di antara sifat yang kedua itu adalah basyirun. Quran ini dapat membawa berita gembira. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra disebutkan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa mereka itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, di sini kita harus tahu juga, Pak. Kenapa sih kita ada di sini? Emang ada apa kan gitu? Ya. Makanya kalau orang beramal dengan ilmu akan tahu terkait yang dikerjakannya itu. Beda dengan seseorang ketika dia beramal tanpa ilmu. Bagaimana nanti orang itu, Pak? Nah, sebagai contoh, kita hadir di sini karena ada satu tujuan. Sekalipun yang dituju itu belum terlihat oleh kita, karena ini perkara gaib, hanya bisa dilihat dari kacamata iman. Kita beriktikaf di sini, kita melakukan sholat, puasa, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ada satu tujuan, di antaranya apa? Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kemudian dia istiqomah di situ. Apa kata Allah? Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak usah takut akan kehidupan nanti di hari kiamat. Ya. Dan kalian tidak usah bersedih hati atas apa yang kalian tinggalkan di dunia.
karena Allah nanti akan mengurusnya semuanya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka itu bahwasanya dia akan mendapatkan surga Allah. Sudah dikasih bocoran oleh Allah semua malaikat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh, yang istiqomah itu, bahwa Allah sudah sediakan surga. Makanya inilah Pak, pentingnya kita percaya kepada perkara gaib. Wajib itu. Bahkan dalam Quran Allah sampaikan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Apa cirinya di situ? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri orang bertakwa itu adalah mereka percaya kepada perkara yang gaib. Sekalipun dia tidak pernah melihat, dia hanya bisa melihatnya itu dari pengetahuan yang dia pelajari dari Quran itu. Makanya inilah pentingnya kita harus ada keyakinan. Yang kayak tadi misalnya, ya, disebutkan oleh Rasulullah, ya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Makna imanan wa ihtisaban itulah al-yakin, kata Ibnu Katsir. Adanya sebuah keyakinan akan pahala yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Karena keyakinan inilah yang betul-betul memberikan seseorang bisa yakin betul untuk berbuat sesuatu. Mungkin kita tidak punya ilmu, Pak, nggak mungkin kita ada di sini. Makanya dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu sampai membuat pasal khusus, yaitu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum diucapkan dan sebelum dilakukan. Ini maknanya apa? Kalau kita ingin beribadah kepada Allah harus berdasarkan ilmunya dulu. Ya, ini wajib. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, ya, apa kata beliau? Barang siapa di antara kalian yang beribadah, man abidah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah tanpa landasan ilmu, maka sungguh dia akan melakukan sebuah kerusakan dari ibadahnya itu. Dan itu sudah nyata, Pak. Ya. Kita lihat nih, bentar lagi kita lebaran. Itu orang kalau misalkan tidak bersumber kepada ilmu, tidak bersumber kepada Rasulullah, akan ngaco. Orang takbiran keliling kemana-mana, ya, bawa beduk, bawa drum band, wah sampai ramai itu, ya. Takbir itu kalimat-kalimat takbir merupakan kalimat tauhid, dan dirusak dengan musik-musik seperti itu, ya. Sampai apalagi sekarang tuh banyak tuh kaset-kaset itu, bingung kita juga, tidak ada yang melarang itu. Ini kan kalimat tauhid, kalimat yang sangat mulia, dirusak dengan hal seperti itu. Kedua, sholawatan, ya, yang tadinya kita bukan sholawat itu hanya bisa kita ucapkan, sekarang sudah udah dikolaborasi dengan musik-musik yang ada karungan di situ. Dan inilah kalau orang beramal tanpa ilmu, tanpa tuntunan, akan tersesat orang seperti itu. Sampai-sampai ayat Quran pun juga sudah dinyanyi-nyanyikan. Kan ini ngeri, Pak, sangat mengerikan, ya. Begitu rendahnya Quran kalau sudah berada di tangan orang-orang yang tanpa ilmu. Kalau kita kasih tahu ini kan cuma begini doang, ini kan sudah kebiasaan. Kita tidak bisa berkata seperti itu, ya. Sesuatu kebiasaan
Kalau memang tidak bertentangan dengan syariat, silakan, tidak ada masalah. Imam Syafi'i dia mengatakan seperti itu. Adat istiadat selama tidak bertentangan dengan perkara syariat, silakan lakukan. Tapi ketika sudah bertentangan dengan syariat, itulah kebid'ahan, kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i. Sampai seperti itu, Pak. Nah, kita bersyukurlah kepada Allah sampai saat ini masih berada di atas manhaj Rasulullah SAW. Coba kalau kita tuangkan tuntunan, ya, insya Allah dapat pahala kita di situ. Ya, dan Quran semua sudah memberikan kabar gembira pada kita. Yang selanjutnya, ya, kenali sahabat kita itu, ya. Yang ketiga adalah an-nadhir, suka memberi peringatan. Makanya sahabat yang sejati itu, Pak, dia itu pasti akan mengajak kepada ketaatan. Kalau kita menyimpang, dia kasih tahu itu. Itulah sahabat yang sesungguhnya. Makanya harus memilih sahabat itu. Karena kita bersahabat itu tidak hanya di dunia saja, tapi nanti sampai di akhirat pun kita akan bersama orang seperti itu. Apalagi bersahabat dengan Al-Quran. Kita nanti akan sampaikan bagaimana keistimewaan orang bersahabat dengan Al-Quran. Luar biasa, ya. Perhatian Allah itu begitu luar biasa ketika orang bersahabat dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan gitu. Ada keistimewaan tersendiri. Nah, karena sifat dari sahabat itu dia suka memberi peringatan, dan Quran pun juga selalu memberikan peringatan kepada kita. Tentu saja kita pun juga akan berhati-hati dalam berbuat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 3 sampai 4, kata Allah, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab Al-Quran dan ayat-ayat itu dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhira, membawa berita gembira dan peringatan. Fa'a'radu aktsaruhum fahum la yasma'un. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkannya. Ketika Al-Quran memberikan peringatan kepada kita, hai fulan, hai hamba-hamba Allah, jangan seperti ini. Ya. Kalau kita berpaling, bahaya, ya, akan tersesat jalannya di situ. Dan biasanya kalau sudah bersahabat, ketika dia ngasih tahu sesuatu yang salah, kita akan taat pada orang itu. Ya, karena sudah ada keyakinan tadi. Kata Allah, ya, diberikan peringatan bagaimana orang-orang ketika meninggalkan sholat nih, dampaknya seperti ini. Yang tidak berpuasa seperti apa, konsekuensinya seperti ini. Semua sudah ada di situ. Dan diperingatkan oleh Allah terkait dengan sesuatu yang sangat mengerikan, terutama azab di situ. Lalu bagaimana ketika dia masih berpaling dari peringatan itu? Allah sudah siapkan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah itu. Kata Allah dalam disebutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di hari kiamat ketika dibangkitkan dalam kondisi dia buta. Ya. Buta di sini ada dua penjelasan di antara para ulama. Ada buta hatinya, ada buta matanya. Sampai-sampai orang ini itu berkata pada hari kiamat itu, ya, qala, ya, Rabbi lima hasyartani, ya Allah, kenapa? Ya, engkau bangkitkan aku dalam keadaan akmah, dalam keadaan buta. Laqad kuntu basyira, padahal dulu aku bisa melihat. Ya. Dia enggak sadar. Orang ini enggak sadar setelah Allah berikan peringatan dia berpaling. Dia melanggar di situ. Akhirnya apa? Akhirnya Allah bikin lindung nanti di hari kiamat.
Makanya bersyukur Pak, Quran itu sudah punya rambu-rambu. Ada yang tadi ya diberikan kabar gembira, ada yang memberikan peringatan terkait dengan azab-azab yang akan diterimanya. Maka itulah salah satu hal yang harus kita betul-betul perhatikan dalam Quran itu, karena saking sayangnya Al-Quran sama kita, semua itu dijelaskan di situ. Ada peringatan kalau kamu tuh memakai seperti ini akan seperti ini dampaknya. Ya, kalau peringatan bahaya dari babi, kalau peringatan bahaya dari khamar, dari judi, semua ada di situ. Tinggal kita sami'na wa ata'na. Sederhana sekali Pak beragama itu, sudah jelas. Ya. Dan ada lagi yang ketiga, yang keempat, ya terkait dengan sifatnya itu seperti apa? Sifat Quran itu kita bersahabat dengan Al-Quran, bahwa Quran itu sifaun, dia itu sebagai penawar, sebagai obat. Bahkan kata Allah, wa tunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini kan sesuatu yang begitu indah. Ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, akan memberikan satu keamanan, kenyamanan dalam hatinya. Bahkan sebagai ruqyah, sebagai doa, sebagai obat itu Quran. Ada orang yang sakit, nah kita ruqyah, itu kan obat. Saya kemarin ruqyah orang Pak, ya pintaran jinnya ketimbang saya itu. Dia ledekin Pak, saya itu masih jin itu. Dia tahu, saya juga tahu Ustaz katanya. Ini ledekin Pak itu. Ketika kita itu baca tentang orang ini, dia malah meledek di situ. Tapi kita nggak usah putus asa, terus lawan. Karena jin itu paling pintar, dia bersandiwara. Tiba-tiba kita sedang meruqyah, tiba-tiba dia pingsan. Nah itulah kerjaan iblis, kerjaan si jin itu. Ya. Mungkin kalau orang yang jarang-jarang meruqyah bisa apa itu kira-kira? Bisa sawan Pak, jangan-jangan dia mati kan gitu. Ya. Tapi itulah tipu daya iblis seperti itu. Dan ingat, Al-Quran tidak hanya bisa menyembuhkan hal-hal yang sifatnya itu gaib, tapi bisa juga menyembuhkan perkara-perkara yang nyata, dengan catatan adanya sebuah keyakinan di situ. Banyak orang Pak, kita dia sakit, ya bacakan apa? Bacakan Al-Fatihah, ya ambil air di situ. Sakit apa? Sakit ini, udah kita berwasilah di situ. Ya, melalui air ini semoga bisa sembuh penyakitnya, dan alhamdulillah bisa sembuh. Ada orang yang kena jin misalkan, kita pakai apa? Bisa aja ya menggunakan dengan apa media bawang putih misalkan, itu bisa sembuh di situ. Atau dengan air kelapa dikasih garam, itu juga bisa sembuh. Tapi dengan catatan harus dibacakan doa-doa di situ. Jangan sampai kayak begini, dia datang ke paranormal sampai ada tulisan Al-Fatihah di dalam kertas, dimasukkan ke dalam air aqua, disuruh minum Pak. Bayangin, ini boleh terjadi. Itu bukan menyembuhkan, yang ada malah bisa sakit perut Pak. Dan ini jelas sudah menyimpang dari perkara agama. Nah itulah yang harus kita perhatikan terkait dengan sifat dari sahabat itu seperti apa. Bahwa dia itu adalah memberikan sebagai penawar atau syifaun, atau bisa juga disebut sebagai obat. Nah, itulah terkait dengan dari sekian banyak sifat yang harus kita kenali ketika kita sudah bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah timbul pertanyaan, mengapa kita ini harus bersahabat dengan Al-Quran? Kenapa sih, alasannya apa di situ?
Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu untuk kita dan tentang kita. Al-Qur'an itu berbicara untuk kita sebagai mukallaf dan tentang kita juga. Makanya dijadikan Quran itu sebagai dustur, pedoman hidup. Al-Quran sebagai dustur, Al-Quran sebagai undang-undang hidup. Dan Rasul mengatakan, ya, kalau kalian itu intamasaktum bihima, jika kalian itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, lan tabiru amanah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena Al-Quran itu membicarakan tentang kita. Semua ada di situ. Masalah keluarga ada, masalah kenegaraan juga ada, masalah ekonomi semua ada di situ. Makanya kenapa kata Rasul itu sampai berpegang teguhlah kalian kepada dua kitab ini itu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, pasti dijamin akan selamat dunia dan akhirat. Namun kenapa banyak orang yang tidak mau, Pak? Karena mungkin dorongan syaitan itu yang sangat kuat untuk jauh dari Al-Quran. Nah ini ya yang harus kita perhatikan. Dan hebatnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab itu Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian. Maka apakah kamu tidak mengerti? Tidak berakal? Orang kalau sudah dia tahu kata Quran seperti ini tapi dia melanggar, apakah tak kilun kata Allah itu? Contoh dalam perkara waris misalkan, Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Kita bisa lihat di surah An-Nisa 11, 12, 14 itu semua sudah komplit di situ. Tapi dia masih berpaling dari hukum Allah itu. Apa konsekuensi yang akan dia diterima di situ? Ya kesengsaraan, kehinaan kata Allah. Sampai diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal siapa yang mendurhakai Allah, ya, berpaling dari aturan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan dia kekal dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara dia berpaling dari aturan Allah dan Rasulnya. Padahal itu semua sudah disebutkan oleh Allah untuk kita. Makanya kalau kita ingin lihat Al-Quran yang sudah bisa hidup, ada seorang ulama mengatakan begini, kalau kalian ingin melihat Al-Quran yang hidup, ya, Al-Quran yang berjalan, lihatlah pribadi Rasulullah SAW. Khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi itu semuanya Al-Quran, Pak. Sampai seperti itu. Kalau kalian ingin melihat Al-Quran berjalan, lihatlah Rasulullah SAW. Karena pribadi Nabi itu seluruhnya Al-Quran. Dan apa yang terima Rasulullah ketika sudah ada dalam itu Al-Quran semuanya, orang-orang pada respect, pada ikut pada ajarannya. Orang-orang kafir sampai dia itu bisa masuk Islam karena apa? Gara-gara melihat pribadi Rasulullah SAW. Kita pun juga harus seperti itu. Ketika dizalimi oleh orang lain, bagaimana sikap Rasulullah? Dia maafkan. Hati-hati Pak, Nabi itu kalau ada yang zalim terhadap dirinya, Nabi maafkan. Bahkan Nabi doakan dia. Tapi ingat, ketika agama yang sudah diinjak-injak, perang kata Nabi. Kalau masalah diri pribadinya, dia tuh gak masalah apa-apa, tidak ada dendam, dimaafkan sama Rasulullah itu. Nah kita kan kadang-kadang Pak, jauh dari hal seperti itu, tersinggung dikit, ribut, ya, didebat sedikit, marah. Jadi tidak bisa mencerminkan terkait dengan
Al-Quran itu sendiri. Padahal Quran sebagai dustur pedoman hidup kita. Makanya itulah kata Nabi tadi, ya, kalau kalian ingin selamat, ikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, insya Allah kita selamat di situ. Ya, nah ini. Makanya Quran ini untuk kita dan tentang kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu di situ? Di antara caranya itu adalah kita harus banyak membaca, mentadabburi, memahami dan mengamalkannya. Dan ini wajib. Ya. Jangan sampai kita sudah punya pedoman hidup tidak pernah dibuka. Ada juga orang yang sudah ada pedoman hidupnya dibuka cuma setahun sekali ketika Ramadan. Ada yang seperti itu. Selain Ramadan, Quran hanya sebaca pajangan-pajangan di etalase-etalase yang ada di rumahnya. Tidak pernah dia baca. Makanya kata Rasulullah SAW, akan tiba saatnya, ya, yang saat itu adalah tanda-tanda akhir zaman, di mana di antara tanda akhir zaman itu adalah mushafun fi baitin la yaqra'u biha. Keberadaan mushaf Al-Quran di rumah orang-orang Islam tentunya, ya, dia punya Al-Quran tapi la yaqra'u biha, tapi dia tidak membacanya, tidak mau mempelajarinya di situ. Dan persoalan yang paling mendasar yang menimpa terhadap kaum muslimin saat inilah kenapa banyak orang-orang tidak mau kembali kepada Al-Quran karena tidak paham apa yang dibacanya. Kita kan cuma hanya baca doang, tidak mentadabburinya, tidak memahaminya, sehingga tetap jauh dari Al-Quran. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, kita ditutup apa? Pertama, bacalah. Kedua, pahami. Dan kemudian tadabburi di situ. Dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting pada situ. Makanya kalau sudah kita tahu bahwa Al-Quran itu bicara tentang kita, berarti kita harus betul-betul mengabdikan diri itu kepada Al-Quran yang merupakan kalam Allah di situ. Dan kita tahu juga, Pak, di Quran itu kan bicara tentang Allah, bicara tentang hari pembalasan, bicara tentang surga neraka, tentang kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Itulah Al-Quran. Makanya kalau ada sesuatu yang dibicarakan dalam Al-Quran itu, sekalipun belum terjadi, pasti akan terjadi. Jangan sampai ada salah seorang profesor, dia profesor ahli filsafat, sampai dia mengatakan apa? Al-Quran itu sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Bukan Qurannya yang tidak relevan, Pak, otaknya yang tidak sampai. Dulu lama tuh ada juga tuh, ya, orang hebat negeri ini bicara seperti itu. Otaknya yang belum bisa mencapai kepada Al-Quran itu, kepada kehendak Allah. Sama halnya dengan prediksi Nabi yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau mungkin kita secara logika itu nggak mungkin, ya. Tapi kalau Nabi yang bicara itu pasti akan kejadian, Pak. Nanti di akhir zaman akan seperti ini, itu akan ada terjadi. Sampai-sampai ada salah satu kitab, ya, namanya At-Targhib wa Tarhib. Ada salah satu pasal di situ, di kitab itu, yang berbicara tentang prediksi-prediksi Nabi, ramalan-ramalan Nabi yang akan terjadi di akhir zaman. Setidaknya ada 188 prediksi Nabi, dan sudah banyak terjadi saat ini, Pak. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa seperti itu? Ingat, kalau sudah Nabi menyampaikan, ya, setiap yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan apa? Wahyu. Sebagaimana dalam Quran sebutkan, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu ketika dia berbicara itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi itu semua atas bimbingan wahyu dari Allah.
Maka hati-hati, setiap yang disampaikan sekalipun mungkin belum terjadi, suatu saat pasti akan terjadi. Nah, contoh yang nyata Pak sekarang, prediksi Nabi yang sudah nyata sekali, apa? Ayyuzharul ilm, nampaknya ilmu pengetahuan yang begitu pesat, teknologi begitu pesat, ya, informasi begitu cepat. Ini prediksi Nabi sudah terjadi saat ini, Pak. Ada lagi pasar-pasar saling berdekatan. Ini Indomaret depan, Alfamart sini, pasar tradisional. Itu ada hadisnya. Orang-orang bertransaksi, ya, jual beli, ya, walaupun jauh, tapi bisa dengan mudahnya dia mengakses itu semua. Itu yang disebut dengan jual beli secara online. Sudah ada hadisnya itu. Yang mungkin dulu itu nggak mungkin terjadi, tapi ya itu akan terjadi, Pak. Makanya kita yakini semuanya. Kalau sudah Nabi menyampaikan, yakini sudah itu, nggak usah macam-macam lagi. Imani semuanya. Dan yang paling mengesankan adalah ketika para pengembala kambing itu mereka berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Coba lihat Pak sekarang itu di Arab. Logika itu nggak masuk di situ. Tapi Nabi sudah prediksikan itu semua. Dan inilah merupakan salah satu karunia dari Allah, Pak. Itu merupakan salah satu apa? Wahyu. Makanya kalau Quran mengatakan begini, hadis mengatakan seperti ini, sikap kita adalah imani semuanya. Ya. Nah itu, karena Quran sudah bicara hal seperti itu. Nah ada lagi terkait mengapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan karunia abadi dan bimbingan langsung dari Allah. Dalam hal apapun itu sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Contoh, ketika terjadi perselisihan, apa kata Allah? Wa in ta'uddu nikmatallah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, ya, dalam perkara-perkara hukum misalkan, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalilah kepada Al-Quran dan Rasul. Pada hadis di situ, semua sudah ada aturan mainnya. Tinggal sikap kita aja, Pak, di sini. Ya. Dan ini merupakan aturan yang abadi, aturan yang tidak akan pernah berubah lagi. Karena Quran sudah paripurna, Quran sudah ditutup ketika Rasul menyampaikan ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Semenjak itulah tidak ada lagi wahyu yang turun, sudah dikos sama Allah. Dan barulah kita tahu, ya, kita baca setiap hari. Itulah sebagai acuan hidup kita. Itulah sebagai pedoman hidup kita. Yang wajib kita ikuti, wajib kita amalkan di situ. Kalau secara tidak langsung Quran ini bimbingan dari Allah. Contoh dalam sholat, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, apa yang terbetik dalam pikiran kita ketika kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim? Ya. Di sini para ulama menjelaskan, kata Abu Bakar Siddiq, ketika seseorang ini meminta kepada Allah, ya Allah, ya, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ma makna siratal mustaqim? Abu Bakar mengatakan, makna dari siratal mustaqim itu adalah ad-dinul Islam. Bimbinglah kami ya Allah dengan agama Islam, dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
Dan memang ini sebagai konsekuensi kita hidup, Pak. Kita harus menjalankan konsekuensi itu. Dan kita harus tahu bahwasanya kita terlahir ke muka bumi ini sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Ketika kita berada di dalam perut ibu kita sudah bersaksi kepada Allah yang disebut dengan syahadat tauhid. Ketika sudah bersaksi dengan syahadat tauhid, ya, konsekuensinya adalah sami'na wa ata'na. Ikuti apa yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang sudah bersumpah kepada Allah, dia melanggar sumpahnya, ini orang berbahaya, Pak. Terutama zaman sekarang, hati-hati. Banyak kriteria orang keimanan seorang muslim. Ya, ada 4 kriteria iman seorang muslim. Yang pertama, ada muslim yang mukmin. Yang kedua, ada muslim yang fasik. Yang ketiga, ada muslim yang munafik. Yang keempat, ada muslim yang musyrik. Yang mana yang kita pilih? Muslim yang mukmin. Siapa muslim yang mukmin itu? Kalau kita buka kitab tauhid, Pak, muslim yang mukmin itu adalah iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa a'malu bil arkan. Yang disebut dengan muslim yang mukmin adalah mereka itu mengikrarkan iman dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah muslim yang mukmin. Antara paparan teori dengan praktek itu dia sejalan. Jangan sampai menjadi muslim yang fasik. Apa itu muslim yang fasik? Dia iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi, ya, tapi dia tidak mengamalkan, Pak. Dia muslim, yakin dia beriman pada Allah. Ya, dia yakin ada surga dan neraka, tapi dia tidak berbuat. Suruh sholat nggak pernah sholat, suruh puasa nggak pernah sholat. Fasik orang seperti ini. Tapi yang bahaya, muslim yang munafik ini bahaya, Pak. Ya. Kata para ulama, muslim yang munafik itu adalah iqrar bil lisan. Dia mengikrarkan iman dengan lisannya. Saya beriman kepada Allah. Ya. Wa itmarul qalbi bil kufri. Namun dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Sekalipun dia beramal. Kalau munafik dia itu mengikrarkan dengan lisannya, tapi hatinya kafir kepada Allah, nggak yakin dia. Sekalipun dia sholat, dia puasa, ini paling bahaya, Pak. Kalau pastikan tadi dia beriman, dia yakin, tapi dia tidak beramal. Kalau munafik dia beramal, cuman hatinya itu yang busuk. Sekarang banyak tuh begitu, Pak. Dzul wijhain, punya 2 wajah munafik itu. Dan yang paling bahaya itu adalah ketika sudah ada nifaqul akbar dalam diri seorang, maka orang ini sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nifaq itu ada 2 macam, ada nifaqul asghar, ada nifaqul akbar. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Munafik kecil apa tandanya? Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong suka ngibul. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia suka jadi berjanji. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika dia dikasih amanah dia berkhianat. Saya ingin mengatakan nifaqul asghar, kalau ada tanda-tanda di dalam pribadi orang itu, maka itu tandanya nifaqul asghar. Dia hanya melakukan pelaku dosa besar saja. Tapi ada juga nifaqul akbar yang sampai bisa keluar dari keislamannya. Seperti apa? Pertama, suka mengolok-olok agama. Hati-hati nih. Ya. Belum lama saya lihat di media, Pak, di sosial media itu ada seorang yang mengolok-olok agama. Contoh, gara-gara orang ini berjenggot, Pak, diolok-olok itu. Gara-gara dia celana cingkrang, diolok-olok di situ.
Ya. Padahal itu ada dalilnya semuanya. Kalau tidak suka jangan ngolok-ngolok lah kan gitu. Ini perkara akidah soalnya. Mengolok-olok perintah itu berarti mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua apa contohnya? Dia nggak suka kalau dipimpin oleh orang yang beriman. Kalau ada misalkan konsten Pak, ada calon pemimpin yang beriman kepada Allah yang mungkin nampak keislamannya di situ, dia nggak suka Pak. Dia lebih milih pemimpin yang jauh dari agama. Taruhlah dia itu orang-orang kafir yang dia pilih. Ini juga sama Pak. Padahal Allah sudah ngasih teguran kepada kita terkait memilih pemimpin. Ya tegur langsung sama Allah, jangan pilih pemimpin yang kafir, tapi malah pilih itu. Ini nifaqul akbar. Ada 8 nifaqul akbar yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kayak apalagi dia bangun masjid yang di dalam itu hanya untuk menebar fitnah, seperti masjid Fir'aun zaman dulu. Apa konsekuensinya dalam Al-Quran? Di surat At-Taubah ayat yang ke-80 dan 84. Di situ ada warning dari Allah Subhanahu wa taala bagi munafik akbar itu. Yang pertama apa kata Rasulullah Allah? Kalau orang-orang ini mati jangan kalian salatkan. Wala tusalli ala ahadin mimma. Wala tusalli ya. Janganlah kalian salatkan ya ketika dia itu mati. Wala tatum ala qabri, dan jangan kalian doakan di atas kuburnya. Innakum kafaru billahi wa rasuli, karena dia telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sudah jelas nyata di situ. Sekalipun kelihatannya dia itu sholat, dia puasa, tapi karena dia itu punya sifat nifaqul akbar, wala tusalli ala hadin mimma wala tusalli ala hadin, janganlah kalian salatkan itu jenazahnya ketika dia mati. Ayat ini sebenarnya punya asbabun nuzulnya. Sebab turun ayat ini berkenaan dengan matinya seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay ini dia mati, anaknya datang kepada Rasulullah SAW supaya mau mesolatkan jenazah ayahnya. Dia datang ke situ, tiba-tiba mau disolatkan, turunlah ayat ini Pak. Jangan kau solatkan ayat Muhammad, kan gitu. Kemudian jangan kamu doakan di atas kuburnya. Kemudian turun lagi di ayat 84-nya, ayat 80-nya. Apa kata Allah? Muhammad, sekalipun engkau memohonkan ampun kepada orang ini sebanyak 70 kali, Allah tidak akan menerima permohonanmu itu. Itu konsekuensi bagi yang muslim yang munafik Pak. Hati-hati di situ. Ini sebagai contoh saja ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan mengapa harus bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Makanya kenapa kita mesti harus banyak baca Al-Quran? Karena Al-Quran ini merupakan apa? Ucapan Allah. Ya, ini ucapan Allah langsung. Dan Rasulullah itu yang kita kenal Rasul itu adalah ummi. Dia buta huruf. Itu pasti ada skenario semua dari Allah itu. Biar apa? Biar orang-orang ketika nanti ya, ketika dulu itu mendengar apa yang disampaikan Rasul itu bukan merupakan perkataan dari Nabi. Makanya wajar Nabi itu sebagai ummi. Kan ada satu kasus di situ, kisah ya terkait dengan ketika Rasul itu membaca surat Al-Fil. Tiba-tiba kan ada salah seorang penyair di situ yang ingin menyerupai di situ, tapi dia tak bisa. Sampai-sampai pembosan-pembosan Quraisy itu mengatakan, kok Muhammad bisa seperti ini? Dari mana dia belajarnya? Kan begitu, ya. Padahal Muhammad ini kata mereka tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, kok tiba-tiba bisa seperti ini? Susunan katanya bagus, dia itu bagus.
pasti ada yang mengajarkan di situ. Ternyata itu semua diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Dan inilah sarana kita bertemu setiap Allah itu dengan cara apa? Perbanyak pembacaan Quran. Dan yang terakhir terkait dengan kenapa kita bisa bersahabat, kita tentu ya akan mengetahui keistimewaannya itu sendiri. Ya, di antara kalau kita punya sahabat yang soleh pasti akan istimewa. Apa keistimewaannya? Pertama, sahabat soleh itu akan senantiasa mengingatkan akan ketaatan. Ya, itu ketika di dunia. Ketika di akhirat nanti akan saling memberikan syafaat satu sama lainnya. Apalagi kita bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah, Pak. Banyak sekali dalil yang saya temukan terkait dengan bagaimana keistimewaan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu yang pertama kita lihat di antara keistimewaannya itu, ya, kata Rasulullah, orang yang ahlul Quran, yang senantiasa dia membaca, mentadabburi, memahami Al-Quran, itu merupakan kerabat Allah yang paling dekat. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, mengangkat beberapa orang dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran. Artinya apa? Setiap orang yang selalu berinteraksi Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan sudah kita rasakan Pak saat ini. Ketika hati kita disibukkan dengan Al-Quran, ada ketentraman, ada ketenangan di situ. Bahkan yang paling hebat lagi Pak, mungkin kita jarang menemukan ini hadis ya, bahwasanya Allah punya keluarga di antara manusia. Bukan berarti Allah itu punya pasangan, tidak. Bukan berarti Allah itu melahirkan, tidak Pak. Lam yalid wa lam yulad. Tapi disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya Allah punya keluarga. Nabi bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia. Kalau para sahabat bertanya, hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, Nabi pun menjawab, ya, yang disebut Allah punya keluarga itu adalah yang pertama, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran, ya. Dan ahlul Quran itu adalah hum ahlullah. Mereka itu adalah keluarga Allah wa khassatuhu, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, Su'aib Al-Armud, yang mengatakan ahlul Quran dan yang merupakan ahlullah itu, yang pertama dia ahlul Quran, yang kedua wali Allah. Wali-wali Allah itu adalah mereka yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapapun kalau kita taat, itulah keluarga Allah. Dan ahlul Quran itu juga disebut oleh para ulama, mereka yang tidak hanya sekedar menghafal saja, tidak. Seperti saya mengutip salah satu pendapat ya dari Syekh Shalih Fauzan, dia mengatakan ahlul Quran itu adalah mereka yang membaca Al-Quran, yang mentadabburi Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, dan yang mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Itulah ahlullah, keluarga Allah. Kalau sudah keluarga Allah itu ada kedekatan yang luar biasa, sangat dekat sekali. Jadi kita punya keluarga di rumah seperti apa? Perhatian kita sama keluarga kita, sama istri, sama anak, kan luar biasa.
apalagi ini keluarga Allah akan diistimewakan. Bahkan diistimewakan itu tidak hanya di dunia saja, sampai-sampai di akhirat pun juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dalam salah satu hadis bagaimana Allah itu mengistimewakan ahlul Quran. Salah satu riwayat disebutkan di sini, ya. Kata Rasulullah SAW, dia mengatakan, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya. Artinya apa di sini? Di akhirat nanti ketika berada dalam surga, bahwasanya ahlullah ini, ahlul Quran ini, dia akan menaiki tingkatan-tingkatan sesuai dengan ayat yang dia hafal. Karena kata Nabi, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempat kamu itu adalah di mana kamu akan mendapatkan tempat sesuai dengan ayat-ayat yang kalian hafal. Makanya surga ini memiliki tingkatan yang tak terbatas. Kita hafal 1000 ayat, berarti berada di atas tingkatan surga yang ke-1000. Derajatnya naik Pak di situ. Bahkan ada lagi dalam hadis yang lain, dipakaikanlah mahkota, baju kebanggaan, ya, di surga itu. Ini perhatian Allah kepada ahlul Quran. Makanya wajar mereka itu adalah keluargaku, kata Allah. Secara pendekatannya, kenapa disebut keluarga? Karena orang-orang ini selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Salah seorang ulama, ya, Sayyid Qutb itu, dia yang menulis tafsir fi zilalil Quran, ya, yang artinya itu fi zilalil Quran itu di bawah naungan Al-Quran. Sayyid Qutb menulis dalam muqaddimahnya, Pak, kalimat istufi fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan, dan kenikmatan itu hanya dapat direguk oleh orang-orang yang menikmatinya saja. Artinya hanya orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran itulah yang akan mendapatkan kenikmatan itu. Kalau jauh dari itu nggak bakalan bisa, Pak. Makanya bagi kita yang punya kemampuan baca di situ. Sebagaimana para ulama terdahulu, bahkan seorang murid Imam Syafi'i sampai dia mengatakan, Rabi bin Sulaiman, dia pernah mengatakan begini, kana Syafi'i yahtimul Quran fi syahri Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i itu, Pak, ketika datang bulan Ramadan sampai-sampai dia mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam dalam satu bulan. Berarti satu hari bisa khatam 2 kali. Itulah. Bagaimana dengan kita, kan gitu, ya. Ini. Nah, oleh karena itu tentu saja dengan adanya kita, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, ada satu harapan bahwa Quran itu akan memberikan berbagai macam kemaslahatan buat kita. Bahkan ada lagi orang yang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, nanti di hari-hari kiamat itu akan memberikan syafaat. Makanya kata Rasul itu, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'a li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Quran itu akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat untuk para pembacanya. Sekarang mungkin bisa membistu Al-Quran, tapi nanti di hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia membela kepada orang-orang yang pernah membaca, yang telah membacanya. Jangan khawatir, ya. Kenapa kata Rasul itu orang masuk surga itu atas rahmat Allah? Bisa saja, Pak, dari cara seperti itu. Ya, kita baca Quran, ada syafaat dari Quran, kita bersedekah, ada syafaat dari sedekah kita. Ya, ada syafaat lagi dari teman-teman yang soleh dan lain sebagainya.
Ini kan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia serius untuk dekat dengan Allah melalui pendekatan Al-Qur'an. Kan ada lagi kata Rasulullah, setiap huruf yang dibaca itu Allah lipat gandakan pahalanya itu. Jadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja Pak dari kitab Allah Al-Qur'an, falahu hasanatun, baginya satu kebajikan. Wal hasanatu aslun bi amsalihha, dan dari satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La akulah, ya, aku tidak mengatakan al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, kata Rasulullah. Kita baca Quran Pak, satu halaman itu ada 450 karakter huruf. Satu halaman. Kalau satu lembar berarti 2 halaman. Sudah 900 karakter huruf. Tinggal dikalikan 10 kebaikan, sudah berapa? Tinggal kalikan satu juz, sudah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan di situ. Masya Allah Pak. Inilah satu kenikmatan dan penghargaan dari Allah bagi orang-orang yang dia itu haus akan pahala, maka Allah akan lipat gandakan berbagai macam pahalanya kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Sekalipun umur kita ini pendek-pendek, tapi jangan khawatir. Walaupun umur kita pendek, tapi Allah melipat gandakan berbagai macam pahala kepada kita, ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tema ini merupakan tema yang cukup menarik, artinya agar kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tidak melupakan Al-Quran, dan senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, agar kita senantiasa dekat terus dengan Al-Quran, apalagi ketika berada di bulan Ramadan, ya. Demikian, tadi diberikan waktu sampai jam 2, ya, sisanya ada sesi tanya jawab, ya, dipersilakan barangkali ada yang didiskusikan. Silakan jemaah yang ingin ditanyakan. Nah, izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan konsep sahabat kita tadi, bagaimana tata caranya seperti kata tilawah, apakah itu seperti yang dikeraskan, apalagi pakai intiannya seperti apa? Yang dua kan ini ketika menjadi semua jamaah punya kepentingan, tapi tentu tidak apabila jamaah lain tilawah dengan suara agak dikeraskan, apalagi pakai ini, apakah itu intian, bagaimana seperti apa intinya atau penggunanya? Jadi yang kami tanyakan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adab, ya, membaca Al-Quran harus seperti apa gitu. Apalagi mungkin ketika kita sedang iktikaf. Yang pasti Pak, kalau dari segi adab ini kan terkait dengan teknis aja, ya. Selama tidak ada yang terganggu dengan bacaan kita, tidak masalah. Tapi ingat, ketika kita sedang baca Quran dizaharkan, ada orang sholat, langsung pelankan di situ. Kalau misalkan ada orang yang ketika terganggu dengan bacaan kita karena dia sedang istirahat, ya pelankan. Terutama mungkin ketika berada di speaker-speaker, ya maaf kalau subuh-subuh itu kan kasihan Pak. Lingkungan itu kan ada orang kafir, ada orang sedang bertahajud, sedang berzikir, khawatir terganggu kan gitu. Lebih baik pakai yang dalam saja kan begitu, tidak usah keluar. Ini untuk menjaga fitnah kan gitu. Ya, dan banyak lagi Pak adab-adab yang lainnya. Nah, cuman yang harus diperhatikan itu adalah selama tidak mengganggu kepada kepentingan orang, ya silakan, tidak ada masalah Pak. Tapi alangkah lebih baiknya memang ya kita ya bacanya itu mungkin dipelankan saja kan di situ, ya yang penting terdengar oleh dirinya sendiri sehingga orang yang sedang beribadah, yang sedang istirahat tidak merasa terganggu dengan bacaan-bacaan kita di situ. Gitu. Itu aja Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya Ustaz, bagaimana caranya supaya kita istiqomah dalam bersahabat dengan Al-Quran? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada apa ya, kiat agar kita itu istiqomah, terutama ketika kita membaca Al-Quran ya. Apa sih kiat agar kita istiqomah dalam baca Al-Quran? Yang pertama Pak, di antara caranya itu ya, kita harus betul-betul memahami apa yang kita baca, biar ada bahasa tubuh kita tuh nyambung di situ. Seseorang kalau sudah klop hatinya dengan orang itu pasti akan diperhatikan. Ini kan semacam ada kepercayaan misalkan ya. Kalau orang sudah percaya sama kita Pak, karena mereka itu paham kita kan gitu, pasti akan mendapatkan satu perhatian khusus. Begitu juga dengan Al-Quran ya. Supaya kita istiqomah ya, pelajari, tadaburi apa yang kita baca di situ. Ini kan bahasa-bahasa Allah soalnya ya. Nah, kemudian ada lagi ya, yang kedua adalah di samping kita ini memahami ya, dalam hal mengkaji Al-Quran itu kita harus menghayati dan merenungkannya Pak. Yang kita baca itu kita hayati betul, renungkan betul. Kenapa sih ayat ini seperti ini? Apa maksudnya? Kan gitu. Kalau misalkan terkait dengan ayat yang dibaca itu terkait dengan masalah azab, ya kita tinggal merenung di situ. Ya. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Ya. Kalau misalkan ayat ini bicara masalah surga, ya berarti kan kita ada renungan juga di situ. Berarti kita harus apa? Harus betul-betul berbuat sesuatu yang membuat Allah ridho kan di situ. Ini mudah sekali Pak, ya, supaya istiqomah untuk membaca Al-Quran. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam salah satu surat An-Nahl ya 102, kata Allah itu, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyaril muslimin ya. Katakanlah Muhammad ya, Ruhul Qudus itu Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Ternyata ada satu keteguhan, keyakinan yang sangat tinggi sehingga dia sebagai istiqomah di situ. Karena dia tuh betul-betul dia merenungi ya, memahami ayat-ayat di situ ya, sama kayak kita misalkan kalau dikasih musibah oleh Allah, kita kan merenung di situ. Apa sih yang salah kan gitu? Kenapa ini terjadi sama diri saya? Pasti begitu Pak. Ya, itu banyak lagi ya. Kemudian kita harus iltizam Pak. Iltizam itu komitmen dengan aturan Allah. Terutama aturan Allah itu kan semua tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita komitmen di situ, harus ikhlas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya keikhlasan ini kan sangat tinggi penilainya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, setan itu paling takut sama orang yang ikhlas. Nggak bakalan diganggu lagi Pak kalau kita udah ikhlas. Karena betul-betul dirinya itu sudah diserahkan kepada Allah. Nah, dengan cara seperti inilah Pak, insya Allah kita akan tetap istiqomah ya, terutama dalam masalah membaca Al-Quran. Dan kita harus ketahui juga terkait dengan keutamaan-keutamaan ketika membaca Al-Quran. Insya Allah Pak, yang kayak tadi itu apa saja, nah, pasti kita akan semakin semangat untuk baca Al-Quran di situ.